gairah ingin menyatakan iman mereka, mereka mungkin melayani Tuhan, mereka mungkin hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Di dunia hanya 13% Bapak Ibu orang Kristen. Dari mungkin miliaran orang Kristen di dunia ini hanya 13% yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Di Indonesia masih lebih tinggi 20%. Tapi sebaliknya, golongan yang kedua adalah habitual church goers. Di mana ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak muda yang ke gereja, masih ke gereja, tetapi tidak memiliki kepercayaan inti tentang kekristenan. Di dunia 30% dan Indonesia adalah tertinggi di dunia menurut George Barna. 64%. Mereka ke gereja, tapi mereka tidak tahu mengapa ke gereja. Mereka ke gereja, tapi tidak mengenal dengan baik siapakah Yesus. Mereka ke gereja mungkin karena Kristen keturunan. Karena orang tua saya Kristen, papa mama Kristen, maka saya ke gereja. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda generasi milenial. 9 tahun. Ini tadi ya Pak ya, surah Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf atau Al-Umiyun, seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmat. Anda buta huruf nggak? Hilang dia. Hilang Pak. Langsung lari dia. Aduh, nggak jelas Bapak ini ya. Tanya Ngomongin kebenaran, ketika ditanya mana kebenaran dari anak 9 tahun, Bapak lari. cabut. Nggak jelas. Ini Islam ini, coba tanya dulu ini Islam ini. Oh, siapa ini? Enggak sih, kayaknya Kristen ini. Islam, coba tanya lah. Halo, Paslav. Wah, Islam. Baginda kalau dia kan, mampus. Shalom tak. Astaga, tim ambulan udah di bawah ya kan. Itu pertanyaan Elia bagus loh. Kebenaran apa yang datang dari seorang pria yang menggauli bocil 9 tahun? Itu jawab dong. Kayak kita kan cuma bertanya kan, tidak menyimpulkan kan? Bukan. Itunya. Kami baik loh, kami mau bertanya loh. Kami kan kepo, siapa tahu kami dapat hidayah. Iya, siapa tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat si Elia ya kan. Berikut sama cicak-cicaknya. Cicak mau mualaf kan yang gini itu loh dia. Bojak ranggang udah ranggang orang ini semua. Elia, cemana ini? Kau downgrade dulu lah Elia. Nggak tahu lah aku itu. Mananya? Kok nggak ada yang naik? Iya, kok nggak ada yang naik? Coba kita naikkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya menghadirkan sebuah informasi yang sangat luar biasa teman-teman. Kita ketahui bersama para Polycarpus terus-terusan menghujat agama Islam dengan tujuan agar agama Islam ditinggalkan, agar Islam menjadi minoritas di negara kita, agar orang-orang berubah menjadi laskar Polycarpus. Dan kenapa organisasi-organisasi dari luar ini begitu getol, ya, begitu serius, begitu berniat untuk menghancurkan Islam di Indonesia? Ya karena mereka sudah tidak laku di negara Eropa, Amerika, ya, dan negara-negara pusat mereka sebelumnya. Dan baru-baru ini, baru saja teman-teman ya, ada riset dari internal mereka yang mengungkap. Ya, ini riset di internal mereka yang berhasil saya dapatkan, di mana terungkap teman-teman, bahwa, mohon maaf, harus saya katakan ya, gereja sudah tidak laku. Orang-orang Kristen, makin hari makin banyak yang meninggalkan kekristenan. Terlahir sebagai
orang yang punya identitas Kristen, berasal dari keluarga Kristen, tetapi mereka sendiri tidak lagi percaya dengan yang namanya kekristenan. Bahkan, ya ini bahkan teman-teman, survei terbaru mengatakan apa? Hanya 13% orang terlahir Kristen, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal agamanya. Artinya apa? Ada 87% orang Kristen, identitas Kristen, yang tidak mengenal agamanya, tidak tahu tentang kekristenan. Dan itu bisa kita lihat. Banyak orang ke gereja, tapi sebenarnya dia nggak tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dan itu sudah kita buktikan dalam diskusi. Kalau kita tanya sama mereka, Tuhan kalian siapa? Yesus. Bapak siapa? Tuhan juga. Ada berapa Tuhan kamu? Satu. Apa beda Bapak sama Yesus? Yesus manusia. Kan begitu. Bapak, ya kalau Bapak di surga, Yesus di dunia. Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan juga 100%. Nah, mutar sana, mutar sini. Mereka bingung. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia, teman-teman. Di seluruh dunia. Dan baru-baru ini, ada sebuah riset ya. Sebuah riset yang membuktikan bahwa memang mereka lagi dalam fase yang sangat kritis. Suka tidak suka, ini harus diakui oleh mereka, dan ini adalah kajian ya, yang mereka lakukan, sehingga mereka melihat bahwa ya salah satu solusinya adalah menyiapkan sekoci penyelamat. Kalau di zaman dulu teman-teman, ya di zaman dulu saat Eropa mulai tuh dimasuki oleh Islam dari Spanyol, ya terus dari wilayah Turki ya, sekarang yang kita kenal Turki ya mulai masuk ke Eropa juga. Kekristenan mencari tempat yang lain. Mereka bersiap seandainya Eropa jatuh ke tangan Islam. Itulah kenapa ada ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Kenapa ada semangat 3G? Glory, Goal, Gospel. Karena mereka ingin mempertahankan supremasi. Ingin mempertahankan agama ini apapun caranya. Termasuk lewat penjajahan. Dari situ ya, kekristenan menyebar ke Afrika dan ke benua Amerika. Kalian bisa bayangkan, seandainya benua Afrika dan Amerika itu tidak beragama Kristen, maka agama Kristen itu nggak akan masuk 5 besar, teman-teman. Kalau hanya mengandalkan Eropa, 5 besar pun nggak masuk mereka. Jumlah pemeluk agama Kristen akan sangat kecil. Ya, akan sangat kecil, teman-teman. Karena Kristen itu paling besar di mana? Di benua Amerika sekarang. Protestan gedenya di USA, Amerika Serikat. Sedangkan Katolik itu gedenya di mana? Di Brazil, teman-teman. Brazil, Meksiko, Argentina. Di Eropa sendiri, ya kecil. Ya, kecil, teman-teman. Karena memang penduduk Eropa lebih sedikit sekarang. Belum lagi ditambah ateis tumbuh sangat besar. Di Eropa itu kan ateisnya gila-gilaan tumbuh. Jadi sekarang mereka menargetkan negara-negara yang penduduknya besar, terutama di wilayah Asia. Contohnya apa? India, Cina, Indonesia, teman-teman. Ya, Indonesia termasuk salah satu target, karena coba kalian bayangkan, Islam, ya, penduduk Islam terbesar itu Indonesia. Betul tidak? Mereka membayangkan seandainya yang Islam-Islam ini bisa dipindahkan nih. Bisa berubah, bisa convert jadi Kristen. Maka itu akan menjadi plus yang sangat besar bagi mereka. Itulah kenapa Indonesia itu sangat getol dimasuki oleh misionaris. Indonesia adalah ikan yang sangat besar. Ya, ikan yang sangat besar. Dan kita akan saksikan, teman-teman, ini presentasi dari mereka, dari internal mereka yang saya sajikan. Dan ini sekaligus menjawab ya, apa yang sudah pernah disampaikan oleh pendeta Benny Solihin 2 tahun yang lalu. Jadi memang Benny Solihin sudah ngomong nih dari 2 tahun yang lalu, bahwa kekristenan itu menurun dengan sangat drastis, dan di masa depan
kekristenan akan punah. Jangan terkejut kalau kekristenan punah. Itu yang ngomong Pendeta Benny Solihin, bukan saya. Dan di tahun 2024 ini, makin mendekati ya, apa yang disampaikan tuh makin mendekati. Kita dengarkan dulu presentasinya teman-teman. Tema besar di mana kita akan melihat dunia dengan segala pergumulannya, dunia dengan segala masalahnya, dunia dengan segala isu-isu yang terjadi, termasuk isu yang terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari ataupun tidak, dunia yang sedang kita tinggali ini sekarang ini adalah dunia yang sedang mengalami krisis multidimensi. Krisis multidimensi terjadi dan itu diketahui dengan jelas sejak adanya pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Ketika pandemi COVID berlangsung, maka dunia mengalami pergumulan. Banyak orang begitu ketakutan, dikuasai ketakutan, takut terpapar virus COVID dan akhirnya mengalami kematian. Begitu takutnya orang sehingga orang menjadi tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Pandemi COVID menghancurkan kondisi ekonomi dunia ini. Dan semakin parah ketika diperparah ketika pandemi baru saja selesai. Terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia menyerang Ukraina. Dengan adanya ini maka begitu banyak dampak ekonomi yang terjadi. Terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis politik, terjadi krisis lingkungan hidup dan sebagainya. Perang ini terus berlangsung sampai saat ini. Belum selesai perang Rusia dan Ukraina. Di mana Ukraina sebagai penghasil gandum yang terbesar, Rusia sebagai penghasil gas yang terbesar di Eropa, membuat akhirnya negara-negara yang mengimpornya menjadi kesulitan karena mereka tidak bisa mengekspor hasil produksi mereka. Eropa banyak negara yang mengalami krisis ekonomi dan banyak negara sudah mengalami kebangkrutan. Ancaman kemiskinan menjadi semakin parah. Krisis pangan yang terjadi karena El Nino, cuaca El Nino membuat kekeringan terjadi di mana-mana. Belum lagi ditambah adanya krisis lingkungan hidup, di mana banyak sekali terdapat hutan-hutan yang gundul. Kita pada saat saya mempersiapkan ini, saya menemukan sebuah artikel yang menarik. Ada sepasang suami istri bernama Sebastio Sadalgo dan juga Leila Sadalgo dari Brasil, di mana mereka ketika pulang ke negaranya tahun 2001, mereka melihat hutan begitu gundul di daerahnya, dan mereka bertekad ya, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, mereka bertekad ingin menanam 4 juta pohon selama 20 tahun. Mereka tekun melakukannya dan akhirnya hutan yang gundul itu kembali menghijau di tahun 2019 dan spesies-spesies kembali tinggal di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, krisis demi krisis terjadi, krisis demi krisis dihadapi oleh kita manusia dalam dunia ini. Ditambah lagi dengan adanya krisis gender yang disampaikan oleh penginjil Karmia beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Di mana kita melihat di Olimpiade yang lalu di bulan Juli, Olimpiade di Paris, kaum LGBT, kaum lesbian, gay, dan transgender, mereka ingin menyatakan eksistensi mereka. Mereka tidak lagi peduli dengan adanya Tuhan. Mereka ingin menyatakan keberadaan mereka. Mereka memakai parodi perjamuan kudus, menghina Kristus, menghina Yesus, seolah-olah menantang Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang kau bisa lakukan ketika kami lakukan ini? Maka mereka melakukan itu dengan kesombongan yang luar biasa. Mereka menunjukkan eksistensi mereka di dalam Olimpiade yang diadakan di Paris. Dan kita mungkin sudah tidak lagi heran kalau kita pergi ke luar negeri, mungkin kita akan menemukan tempat-tempat toilet umum dengan tidak lagi jelas gitu gendernya ya. Ada pria, wanita, tapi nanti ada gender yang di tengah-tengah yang tidak jelas. Mau pria atau wanita, tidak jelas. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di antara semua krisis yang terjadi, di antara semua krisis yang dialami dalam dunia berdosa ini, sebenarnya ada satu krisis yang jauh lebih membahayakan. Krisis yang seringkali diabaikan, yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang Kristen di dalam dunia ini, yaitu krisis iman. Suatu kondisi di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka mulai ingin meninggalkan imannya kepada Yesus karena berbagai macam penderitaan, berbagai macam masalah hidup, berbagai macam hal yang membuat dirinya kecewa dengan Tuhan. Untuk apa saya ikut Tuhan kalau hidup ini penuh dengan masalah? Untuk apa saya percaya Yesus kalau Yesus tidak dapat menolong saya? Untuk apa saya percaya Yesus
Kalau hidup ini ternyata setelah saya ikut Tuhan, hidup ini menjadi semakin susah. Mengapa saya harus tetap beriman kepada Yesus? Mengapa saya harus tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Ketika banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan yang seakan-akan tidak ada pengharapan. Krisis iman terjadi ketika banyak orang Kristen tidak bertumbuh dewasa secara rohani. Tidak mengenal Tuhan dengan baik dan membiarkan kondisi bayi rohani itu terus-menerus terjadi, terus-menerus dibiarkan dalam jangka waktu yang sekian lamanya. Dan ketika terjadi masalah, terjadi godaan, terjadi tantangan, terjadi pergumulan, terjadi guncangan iman, akhirnya mereka meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini lebih membahayakan lagi dihadapi oleh kalangan anak muda. George Barna dalam artikel yang dimuat oleh STTB ya, saya baca, dia meneliti orang-orang anak-anak muda Kristen usia 18 sampai 35 tahun baik di dunia maupun di Indonesia juga, termasuk di dalamnya Indonesia. Dan George Barna kemudian membagi ada 4 golongan anak-anak muda Kristen usia 18 sampai 35. Yang pertama ada ini anak-anak muda yang baik, anak-anak muda murid Kristus yang menghadiri dan terlibat aktif di gereja. Mereka percaya otoritas Alkitab, mereka mengakui Alkitab sebagai firman Allah, mereka percaya Yesus sudah menebus mereka, mereka bergairah ingin menyatakan iman mereka mungkin melayani Tuhan, mereka mungkin hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Di dunia hanya 13% Bapak Ibu orang Kristen, dari mungkin miliaran orang Kristen di dunia ini hanya 13% yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Di Indonesia masih lebih tinggi 20%. Tapi sebaliknya, golongan yang kedua adalah habitual church goers. Di mana ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak muda yang ke gereja, masih ke gereja, tetapi tidak memiliki kepercayaan inti tentang kekristenan. Di dunia 30% dan Indonesia adalah tertinggi di dunia menurut George Barna. 64%. Mereka ke gereja tapi mereka tidak tahu mengapa ke gereja. Mereka ke gereja tapi tidak mengenal dengan baik siapakah Yesus. Mereka ke gereja mungkin karena Kristen keturunan. Karena orang tua saya Kristen, papa mama Kristen maka saya ke gereja. Karena orang tua saya Kristen maka saya ke gereja. Tapi mereka tidak mengerti dengan jelas mengapa mereka harus percaya Yesus. Mengapa mereka harus setia kepada Yesus. Bahkan mereka mungkin tidak peduli dengan pentingnya belajar firman Tuhan. Mereka mungkin buka Alkitab hanya di gereja. Setiap hari tidak pernah baca Alkitab. Dan dari 10 anak muda Kristen, rata-rata 6 anak muda, mereka tidak memiliki kepercayaan inti tentang Kristenan. Satu kondisi di mana mereka mudah sekali mengalami krisis iman. Golongan yang berikutnya adalah nomads. Ini lebih parah dari yang tadi. Mereka mungkin masih kau Kristen, tapi mereka tidak menghadiri gereja. Tidak lagi menghadiri gereja secara rutin. Mungkin mereka setahun sekali ke gereja. Natal ke gereja. Tapi tiap minggu tidak pernah ke gereja. Di dunia sudah jauh lebih tinggi, 37%. Indonesia 15%. Tidak heran maka di dunia ini, gereja-gereja di Eropa kosong. Gereja sudah berubah menjadi museum, berubah menjadi masjid, berubah menjadi vihara, berubah menjadi mall. Dan lebih parah lagi ini kondisi yang parah adalah ex-Christian, prodigals, yaitu orang-orang anak-anak muda yang tidak lagi mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen. Meskipun Indonesia masih terendah, tapi kita harus melihat di survei yang sebelumnya ada 64%. Ada 15% anak-anak muda yang tidak pernah memahami dengan baik apa artinya menjadi Kristen. Yang tidak pernah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak peduli dengan pentingnya mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau misalnya kita menggantikan wajah-wajah anak tadi dengan wajah-wajah anak-anak muda atau anak-anak di sekitar kita. Mungkin itu anak kita. Mungkin itu keponakan kita. Mungkin itu cucu kita. Mungkin itu
anak tetangga kita, anak saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang tanpa mereka mungkin menyadari. Banyak teman-teman yang masih bertanya kepada saya, bagaimana perkembangan kasus yang sedang menimpa saya. Bahkan banyak teman-teman yang baru tahu, baru dengar tentang kasus yang menimpa saya. Maka sedikit saya jelaskan ya teman-teman, mohon waktunya. Kita ketahui bersama, para Polycardos itu begitu benci dengan konten-konten yang saya tampilkan. Mereka menganggap bahwa konten yang saya tampilkan itu bukan diskusi, bukan debat, tetapi membongkar kebusukan dan kebusukan yang mereka lakukan. Kejahatan demi kejahatan yang pernah mereka lakukan dan sedang mereka rencanakan, itu saya bongkar. Sehingga mereka ngamuk, mereka marah, mereka menganggap bahwa saya adalah batu sandungan, batu halangan bagi proyek mereka untuk memurtadkan umat muslim yang ada di Indonesia. Untuk itu segala cara mereka lakukan. Segala cara. Termasuk apa? Termasuk melakukan kriminalisasi terhadap saya. Itu dilakukan oleh mereka. Mereka memfitnah bahwa sayalah yang menciptakan pendeta HTD. Setelah sebelumnya, mereka gagal. Mereka gagal dengan fitnah bahwa sayalah biang kerok yang menyatakan titik Tuhan mereka. Padahal saya hanya memberitakan seorang pendeta bernama HTD yang menyampaikan pesan tersebut. Terus mereka ubah. Mereka bilang HTD saya yang ciptakan. Sebelumnya mereka tuduh saya yang ciptakan. Ya, saya yang ciptakan pernyataan itu sekarang diubah. Bahwa HTD saya yang ciptakan. Luar biasa, segala cara mereka lakukan. Dan kita sedang berupaya, teman-teman. Ya, kita sedang berupaya, mohon doanya saja. Ya, semoga bisa beres. Dan sekali lagi, saya tegaskan ya, bahwa saya sadar akan resiko yang saya hadapi dari membuat konten-konten seperti ini. Dari konten-konten yang membongkar mereka. Tetapi saya berpikir kalau bukan saya, siapa lagi, teman-teman? Ya, saya ambil tanggung jawab ini, dengan harapan apa yang saya lakukan bisa mencerdaskan dan memotivasi teman-teman untuk sadar dan ikut mencari tahu dan membongkar kebusukan demi kebusukan yang dilakukan oleh Polycardos. Dan saya yakin bahwa pertolongan Allah itu luar biasa. Tuhan yang saya sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih besar, teman-teman, dari segala masalah yang kita hadapi, dari segalanya. Karena saya sangat yakin bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang benar, maka saya tidak takut. Saya tidak takut dengan segala momok, dengan segala upaya Polycardos untuk mencelakai saya. Memang mereka punya power, mereka punya kekuatan. Mereka bisa membungkam saya. Membungkam secara tubuh saya. Tetapi, sekali lagi teman-teman, saya percaya perjuangan saya tidak akan sia-sia. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya teman-teman ya. Mohon doa dan juga dukungannya agar saya bisa selamat menghadapi Polycardos ini. Dan kalaupun saya harus celaka, saya katakan bahwa saya siap. Ya, saya siap teman-teman. Walaupun endingnya mungkin saya akan kalah, saya akan dicelakai, tetapi saya yakin jannah tempat saya. Itulah yang sudah saya siapkan dari sekarang. Makasih buat teman-teman semua ya. Saudara, termasuk hari ini kita kumpul di sini memperingatkan 500 tahun reformasi yang menggelegar, yang merubah jalannya sejarah gereja di seluruh dunia. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, nggak ingat Tuhan Yesus lagi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Prancis tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi. Tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun. Yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun 2 saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog. Ya, banyak data-datanya ya teman-teman ya, luar biasa ini. Dan di sini kalian bisa lihat teman-teman, bahwa banyak orang yang jadi Kristen, tapi sama sekali nggak kenal. Ya, ada juga orang yang masih bergereja, tapi nggak ngerti tentang agamanya. Ini kan miris. Di dunia ini ada 30% orang bergereja, ya, tapi sama sekali nggak ngerti tentang kekristenan, nggak kenal Tuhannya lebih banyak lagi. Ya, nggak kenal Tuhannya ada 70 sampai 80%. Ini memang realitanya seperti itu. Tetapi bagi teman-teman kita Kristen yang di Indonesia, kalian boleh berbangga diri sedikit. Ya, yang Indonesia angkanya jauh lebih bagus. Ya, bisa dibilang angka kekristenan di Indonesia itu jauh lebih bagus. Nah, kalian bisa lihat, ini persentase orang yang tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen. Artinya apa? Sudah malu mengakui dirinya Kristen. Terlahir dari keluarga Kristen, tapi malu untuk mengatakan dirinya Kristen. Di dunia ada 20%. Ada 20% orang Kristen yang malu mengakui dia Kristen. Kalau di Indonesia hanya 2%. Hanya 2%. 98% masih pede
masih pede mengakui dia Kristen. Yang 2% ini, ya memang kita lihat di medsos yang lumayan banyak. Banyak yang 2% ini kan yang Polikardus. Ditanya agamanya, nggak mau jawab. Naik untuk berdiskusi, ditanya, Bang, abang Islam atau Kristen? Nggak mau jawab. Nggak pede. Nah, ini cukup membagongkan, teman-teman. Ada orang-orang seperti itu yang nggak pede menjawab agamanya. Ini beda dengan Islam. Kalau di Islam kita jelas wajib pede. Ya, kalau kamu menyangkal imanmu, apalagi menyamar, ya, itu udah murtad, teman-teman. Ya, itu udah murtad. Dan sebagai data tambahan, saya tampilkan juga, teman-teman. Ya, karena biasanya Polikardus nanti kan nggak mau terima kenyataan. Biasanya mereka nanti akan kejang-kejang. Mereka akan ngamuk. Kamu menyebarkan berita bohong, fitnah, dan sebagainya. Nah, itu mereka, teman-teman. Kalau Polikardus, channel-channelnya memang fitnah. Kalau saya, mohon maaf. Apa yang saya sampaikan, itu apa adanya. Apa adanya. Datanya seperti apa, ya saya sampaikan seperti itu. Kan begitu. Saya nggak pernah ya, mau menjadi orang munafik seperti Polikardus. Mohon maaf. Ada orang yang nawari kardus, suruh saya buat konten A, B, C. Saya nggak mau, teman-teman. Saya katakan langsung, bawa pulang kardus kamu. Saya lebih bagus menjadi orang merdeka, menyampaikan apa adanya. Begitu juga dengan kemarin ya, tentang ChatGPT. Saya langsung katakan kan, bahwa ChatGPT itu rentan berubah hasilnya. Karena apa? Karena dia menganalisa data yang ada di internet. Begitu data di internet kalian ubahlah dia. Ataupun data masternya, settingan dia. Dari developer programnya, dari perusahaannya, kalau ubah settingannya, ya udah berubah. Dan umat muslim nggak pernah berpatokan dengan ChatGPT. Itu hanya lucu-lucuan saja. Apalagi melihat teman-teman sebelah kejang-kejang. Polikardus kejang-kejang. Ini yang menambah lucu. Jadi, kalau bagi saya itu hal yang biasa, ya, dan saya sampaikan sesuai dengan apa adanya. Oke, di sini saya akan tampilkan contoh-contoh gereja yang posisinya lagi dijual, ya, belum laku sampai sekarang, dan mana tahu ada teman-teman yang berminat, ya, baik itu mungkin teman-teman Kristen, teman-teman Muslim yang mau mengubahnya jadi masjid, ataupun teman-teman yang mau jadikan dia restoran, jadikan pub, jadikan usaha apapun lah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa buka. Ini salah satu websitenya, Lobnet, ya, Lobnet. Dan ini kita lagi lihat yang ada di UK, teman-teman. Ya, ini spesialis menjual gereja. Jadi website ini, website yang spesialis menjual gereja. Nah, kita bisa lihat ini, teman-teman. Ini ya, ini harganya juga ditulis. Ini dalam bentuk pound sterling. Ya, 45.000 pound sterling. Ini agak mahal. Ini lebih mahal lagi nih. Kalian bisa lihat nih, teman-teman. Jadi ini semua gereja, teman-teman. Ini gereja. Kondisinya juga ditaruh dengan jelas. Ya, alamatnya semua. Ya. Nih, kalian bisa lihat nih, teman-teman. Ini semua gereja nih. Ya, ini gereja. Gedung-gedungnya udah termasuk cukup lama juga ya kalau kita lihat ya. Banyak gereja-gereja ini yang udah nggak laku. Wah, ini lambang bintang Daud. Ini ya. Ini di Inggris. Kalau kalian lihat, ini di Inggris, teman-teman. Terus, saya juga taruh juga, ini yang di Skotlandia. Nah, ini khusus Skotlandia, teman-teman. Ini gereja juga. Ya, gereja. Ini kan kalian bisa lihat bangunannya, bangunan gereja. Oke. Ini sistem lelang, kalau yang ini. Ya, sistemnya lelang. Nah, jadi, ya mau gimana, teman-teman? Faktanya seperti itu. Kalau kalian mau komplain sama saya juga bingung. Ya. Jadi kalau ada Polikardus yang bilang, wah bohong kamu, mana ada gereja dijual gitu kan. Ya kalau yang Katolik, setahu saya memang mereka jualnya eksklusif. Dan biasanya cepat laku. Karena katedral dan gereja-gereja Katolik itu biasa lokasinya luar biasa bagus. Tapi mohon maaf, kalau yang Protestan itu memang lebih gampang dijual. Karena memang yang Protestan ini kan banyak kan milik pribadi, milik yayasan. Ya, bahkan banyak yang milik gereja atau milik pendetanya langsung, gedungnya milik gereja langsung. Jadi gampang untuk mereka pindah tangan atau jual.
Nah, ini beda dengan di Islam ya. Begitu juga dengan di Katolik. Di Katolik biasanya mereka menjual gereja itu pilihan terakhir. Kalau memang udah nggak ada jemaat, ya baru dijual. Tapi kalau masih ada jemaat, ya mereka akan usahakan itu buka. Walaupun mungkin minus. Gereja itu minus, mereka bisa cari dari usaha-usaha yang lain. Mereka punya rumah sakit, sekolah, atau subsidi silang kan begitu. Tapi kalau yang Protestan ini biasanya memang lebih rentan. Karena setiap gerejanya itu berdiri sendiri. Ya, gerejanya itu berdiri sendiri. Sehingga kemungkinan bangkrutnya itu sangat tinggi. Contoh misalnya pendetanya udah pensiun, nggak mau lagi ngurus gereja, ya udah, dia akan tutup. Seperti itu. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai gereja yang dijual ini. Semoga ini menjadi satu informasi yang berharga bagi kita. Di sini kita bisa belajar ya. Kita bisa melihat dari data ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kan begitu. Di Eropa, di Amerika, di dunia sudah mulai ditinggalkan. Di Indonesia belum semasif di luar. Harus kita akui. Teman-teman kita Kristen di Indonesia itu masih lebih lebih cinta agamanya lah. Karena memang ateis dilarang di Indonesia kan begitu. Dilarang. Walaupun banyak juga yang KTP-nya Islam, ya KTP-nya Kristen, tapi orangnya sebenarnya ateis. Ya, kita ambil contoh Coki Pardede lah. Ya, dia mengaku kan ateis. Memang ada. Tetapi masih sedikit dibandingkan di luar. Dan kalau saya pribadi ya, kalian tanya, ini pendapat saya. Sekali lagi pendapat saya, pelajarilah agama kalian, dan kalau memang agama kalian, ya agama yang kalian anut itu memang salah, dan terbukti data-datanya itu menunjukkan agama ini adalah agama buatan, ya bukan dari Tuhan, ya sudah tinggalkan. Walaupun mungkin berat. Ya. Memilih agama itu kan seperti memilih pasangan hidup. Memilih tempat tinggal. Nggak gampang. Karena akan berubah kan gitu. Hidup kamu akan berubah drastis. Berat teman-teman. Tapi ngapain terus di dalam ketersesatan? Melangkahlah. Beranilah melangkah keluar. Kalaupun menurut kalian, saya nggak bisa nih terima Islam. Karena menurut saya Islam tuh begini-begini tuh. Ya mungkin pelan-pelan, tapi minimal keluar dulu tuh. Bersihkan dulu doktrin dari kepala kalian. Ibarat gelas ya udah kosongin aja dulu. Mungkin kalian nggak bisa langsung move on. Ada orang seperti itu ya. Sama kayak orang punya pasangan. Ada orang begitu putus, ya begitu selesai dengan hubungan yang lama, bisa cepat move on dia, bisa menerima orang baru. Tapi ada juga yang dia butuh waktu, butuh waktu. Kita maklumi, dan saya berharap teman-teman berani untuk melangkah. Ya sudah, tinggalkan saja, dan minta kepada Tuhan untuk membimbing Anda. Minta kepada Allah membimbing Anda untuk menemukan ajaran yang benar. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Ya, sekali lagi tujuan saya adalah sharing tentang informasi dan juga mengajak teman-teman untuk berpikir. Karena memang keyakinan itu balik ke kalian. Kalian mau nyembah kepada kaleng Coca-Cola juga urusan kalian. Cuman kalau tahu kaleng Coca-Cola itu buatan manusia, ngapain kalian sembah kan begitu? Udah jelas-jelas itu ada yang buat. Ngapain kita sembah makhluk? Kita sembah ciptaan, ngapain? Harusnya kita sembah kepada yang menciptakan. Artinya kepada sang sumber. Kita kembali kepada sang sumber. Sang sumber ini siapa? Kita cari. Kan begitu. Jadi janganlah menyembah kepada apa yang diciptakan, tetapi kepada yang menciptakan. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.